إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sejarah Islam tercatat salah satu penaklukan terbesar dan yang terberat yang pernah dialami oleh kaum muslimin, yaitu penaklukan kota Tustar yang ada di Persia. Kaum muslimin membutuhkan waktu 1 tahun setengah untuk menaklukkan kota ini. Dan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mereka berhasil masuk ke dalam kota Tustar menjelang waktu salat subuh. Dan terjadilah pertempuran besar antara kaum muslimin yang berjumlah 35.000 pasukan dengan pasukan Persia dengan jumlah yang jauh lebih besar, yaitu 150.000 pasukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Dan tentunya ini adalah kemenangan yang sangat besar. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, di kisah kemenangan kaum muslimin ini terselip satu cerita yang tentunya berharga bagi kita, yang tentunya kita butuhkan, terutama di zaman ini, terutama di zaman di mana kaum muslimin hampir putus asa untuk mendapatkan kemenangan dari Allah tabaraka wa taala, yaitu kisah menangisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tidak lama setelah beliau mendapatkan kemenangan bersama kaum muslimin. Kemenangan kaum muslimin didapatkan setelah matahari terbit. Kaum muslimin setelah mendapatkan kemenangan, mereka baru sadar bahwa mereka telah ketinggalan melaksanakan salat subuh pada waktunya. Anas radhiyallahu anhu, setiap beliau mengingat kemenangan ini, beliau selalu menangis. Beliau mengatakan, "Wa ma Tustar?" Apa itu kemenangan di Tustar? "Ma wadidtu anna li dunya bi jami'iha bi hadhihi shalah." Aku kehilangan dunia beserta isinya lebih baik daripada aku kehilangan salat ini, yaitu salat subuh. Tentu kemenangan di Tustar merupakan kemenangan yang besar yang patut dirayakan dan menjadikan semua kaum muslimin berbahagia. Tapi lihatlah jemaah yang dirahmati oleh Allah, Anas radhiyallahu anhu menangis. Bahkan beliau mengucapkan ucapannya yang tadi, lebih baik beliau kehilangan dunia beserta isinya daripada beliau kehilangan salat subuh pada waktunya. Padahal Anas
Padahal kaum muslimin pada saat itu mereka ma'dzur. Mereka mendapatkan uzur karena mereka sedang berperang yang tidak memungkinkan mereka untuk melaksanakan salat subuh pada waktunya. Dari sini jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita paham kenapa Allah Subhanahu wa taala memenangkan mereka. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mudahkan mereka untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Sekalipun mereka kalah dari segi jumlah atau dari segi alat peperangan, karena mereka menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka korbankan segala-galanya untuk membela agama Allah. Mereka korbankan nyawa mereka, hidup mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya sangat jauh apabila kita bandingkan dengan keadaan kaum muslimin pada saat ini. Sebagian kaum muslimin tidak bisa meninggalkan tempat tidurnya untuk melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid. Sebagian kaum muslimin tidak mampu meninggalkan pekerjaannya untuk melaksanakan salat yang merupakan kewajibannya dari Allah hanya dalam waktu beberapa saat saja. Sebagian kaum muslimin ketika mendengarkan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, mereka tetap tidak memperdulikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap sibuk dengan kesibukan mereka. Maka jamaah yang dirahmati Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan, apabila dunia ini telah memalingkan kita dari tujuan hidup kita, maka Allah Subhanahu wa taala tidak peduli dimanapun kita akan binasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ja'ala al-humum tasha'abat hawla ad-dunya." Barang siapa yang menjadikan perhatiannya bercabang-cabang berkaitan dengan dunia, lam yubalillahu bi ayyi awdiyatin halak, maka Allah tidak peduli di tempat mana dia akan binasa, apalagi akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti kepada kita tentang penyakit ini yang menyebabkan kita kalah, yang menyebabkan kita hina di hadapan musuh-musuh kita. Bukan karena musuh kita hebat, bukan karena mereka kuat, tapi sebab-sebab kelemahan itu sangat banyak di dalam diri kita, dan sebab-sebab kemenangan itu telah jauh dari diri kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushikul umam an tada'a 'alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha." Hampir-hampir semua umat berlomba-lomba untuk menguasai kalian, sebagaimana orang berlomba-lomba untuk menyantap hidangan yang sudah disiapkan. Qala qailun, "Wa min qillatin nahnu yawma idzin." Salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami waktu itu sedikit?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bal antum yawma idzin katsir." Kalian pada saat itu banyak, walakinnakum gutha'un ka gutha'is sayl. Tapi banyaknya kalian itu tidak ada manfaatnya, tidak ada kekuatannya, seperti buih yang dibawa oleh air, tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Dan Allah benar-benar akan mencabut rasa takut dari musuh-musuh kalian. Allah benar-benar akan mencabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian kepada kalian. Wala yaqdhifanna Allahu fi qulubikumul wahn. Dan Allah akan memasukkan penyakit wahan di dalam hati kalian. Qala qailun wa mal wahnu ya Rasulullah. Salah seorang bersahabat bertanya, apa yang dimasukkan dengan wahan ya Rasulullah? Beliau mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta terhadap dunia dan takut kepada kematian. Ini penyakit yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada pada hati setiap kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan rasa takut dari musuh-musuh kita, sehingga musuh-musuh kita tidak akan memberikan kemuliaan sedikit pun kepada kita. Dan itulah yang terjadi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Thauban memberitahukan kepada kita obat agar kita kembali bisa meraih kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa raditum biz zar'
wa akhadhtum adhnab al-baqar wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu ankum. Apabila kalian berjual beli dengan inah, salah satu bentuk jual beli riba, dan kalian ridha dengan bercocok tanam dan kalian tinggalkan jihad, maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada kalian kehinaan yang tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala cabut, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Agama kita tidak melarang kita memiliki pekerjaan atau mencari rezeki atau mengurus dunia ini. Tapi perkara yang lebih penting dari itu yang tidak boleh kita kalahkan adalah agama yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Inilah agama yang menjadi sebab kemenangan kaum muslimin. Bukan semata-mata karena mereka bisa menandingi kekuatan musuh-musuh mereka. Tidak. Tapi karena mereka menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa tetapkan pada Rasul dan pengikut-pengikut mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kemenangan tatkala mereka taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan sebab kemenangan kaum muslimin melawan pasukan Tatar. Beliau mengatakan, "Falamma aslahan nas umurahum wa sadaqu fil istighatsati bi rabbihim nasarahum ala aduwwihim nasran aziza." Tatkala manusia memperbaiki urusan mereka dan mereka benar-benar meminta pertolongan hanya kepada Rabb mereka, kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kemenangan yang besar. Lam tuhzimit Tatar mithla hadhil hazimah. Dan sebelumnya Tatar tidak pernah mengalami kekalahan seperti ini. Lamma sahha min tahqiqi tauhidillah wa ta'ati rasulih ma lam yakun qabla dhalika fa inna Allah yansuru rasulahu wal mu'minin fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Ketika akidah tauhid kepada Allah dan taat kepada Rasul mereka wujudkan dengan benar, yang belum mereka wujudkan sebelumnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong Rasulnya dan orang-orang beriman di kehidupan dunia dan juga di akhirat. Apabila tauhid, apabila akidah yang benar kita bisa wujudkan dan kita taat kepada Allah dan Rasulnya, maka bagaimanapun makar musuh kita, sebesar apapun makar mereka, mereka tidak akan pernah mengalahkan kaum muslimin. Itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai pelajaran bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladziina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina." Orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Sesungguhnya kami akan mengusir kalian dari tempat kami atau kalian kembali mengikuti agama kami." Apakah ada makar yang lebih besar dari dua makar yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu ingin menghabiskan kaum muslimin, baik itu dengan mengusirnya atau membunuhnya atau memurtadkan mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala? Tapi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada para rasul dan pengikutnya, "Fauha ilaihim rabbuhum." Allah mewahyukan kepada mereka, "La nuhlikanna adh-dhalimin." Kami akan membinasakan orang-orang kafir yang zalim. "Wala nuskinannakumul arda min ba'dihim." Dan kami akan jadikan kalian berkuasa setelah mereka di muka bumi. Tapi untuk siapa itu? Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Itu bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa merasa diawasi oleh Allah sehingga takut berbuat maksiat, takut meninggalkan kewajibannya, dan takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Allah menjanjikan orang-orang beriman di antara kalian dan orang yang beramal saleh, Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Allah telah menjadikan berkuasa orang-orang sebelum mereka. Dan Allah akan gantikan rasa takut pada mereka menjadi rasa aman. Ya'budunani wa la yusyriku bi syai'a. Mereka beribadah kepadaku, beribadah hanya kepada Allah,
dan tidak menyekutukanku dengan suatu apapun. Apabila kesyirikan bersih dari kaum muslimin dan tauhid tegak pada diri mereka, maka kabar gembira berupa kemenangan pasti akan didapatkan. Nabi SAW bersabda, "Bashir hadhil ummah bis-sana'i wad-din war-rif'ati wan-nasri wat-tamkin." Berikan kabar gembira kepada umat ini dengan kemuliaan, dengan kemenangan agama mereka, dengan ketinggian kemenangan dan kekuasaan. Wa idza 'amila minhum 'amal al-akhirati lid-dunya lam yakun lahu fil akhirati min nasib. Apabila di antara mereka ada yang beramal dengan amalan akhirat untuk tujuan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun nanti di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebab kemenangan terbesar kaum muslimin, yaitu mewujudkan tauhid di dalam diri kita dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebab kemenangan yang sangat jelas Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Wa'dullah la yukhlifullah wa'dah. Janji Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Maka marilah kita kembali kepada agama kita. Pelajari apa yang Allah wajibkan untuk kita berupa tauhid dan kewajiban kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita amalkan agama ini, maka seperti yang dijanjikan oleh Allah dan dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemenangan itu pasti datang. Kemenangan itu pasti kita raih apabila kita benar-benar yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, jamaah yang dirahmati oleh Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya dan dosa dan maksiat, karena kita tidak akan bisa mewujudkan ketakwaan kita, yaitu merupakan sebab kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Bagaimanapun kita berusaha untuk salat, menjalankan perintah, tapi tatkala dosa, maksiat kita tidak tinggalkan, maka kita belum bertakwa dengan ketakwaan yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah bahwasanya dosa memiliki peranan besar yang menjadi sebab kaum muslimin kalah dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemenangan. Dosa bisa menjadi sebab kaum muslimin mengalami kerugian di dalam peperangan, kekalahan di dalam peperangan, menyebabkan mereka kalah dari musuh-musuh mereka. Tidakkah kita belajar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tegurkan kepada para sahabat di perang Uhud? Awalamma asabatkum musibah qad asabtum mithlaiha. Ketika kalian mendapatkan kekalahan di perang Uhud, padahal sebelumnya di perang Badar kalian mendapatkan kemenangan 2 kali lipat. Qultum anna hadha. Kalian bertanya, kenapa kami bisa kalah? Dari mana kekalahan ini datang? Allah Subhanahu wa taala menjawab, qul huwa min indi anfusikum. Kekalahan itu disebabkan karena kesalahan kalian. Kalau para sahabat dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesalahan mereka, padahal mereka adalah orang yang paling baik dalam mewujudkan tauhid dan paling sempurna di dalam ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan kita? Mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesalahannya. Sebagian kaum muslimin ada yang beranggapan bahwa Allah pasti akan memenangkan kita karena kita muslim, karena kita beriman, sementara musuh-musuh kita adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa bahwa dosa bisa menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kemenangan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau telah memberikan nasihat yang sangat berharga di hadapan kaum muslimin
Beliau mengatakan, la taqulu inna aduwana syarrun minna la yunsaru alaina wa in adnabna. Jangan kalian mengatakan bahwa musuh-musuh kami lebih buruk daripada kami. Mereka kafir, kami beriman. Dan mengatakan mereka tidak akan dimenangkan oleh Allah sekalipun kami berbuat dosa. Beliau mengatakan, fakam min qaumin qad sullita alaihim bi syarrin minhum bidunubihim. Betapa banyak orang yang dikuasai oleh musuh-musuh mereka yang lebih buruk dari mereka karena dosa-dosa mereka. Wasallallahu al-auna ala anfusikum kama tas'aluna al-auna ala aduwikum. Maka mintalah pertolongan kepada Allah untuk mengalahkan nafsu-nafsu kalian sebagaimana kalian meminta pertolongan kepada Allah terhadap musuh-musuh kalian. Jamaah yang dirahmati Allah, dosa menjadi sebab datangnya semua bala. Ma nazala bala'un illa bidambin. Semua bentuk bencana, musibah datang karena dosa dan tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kita bertaubat kepada Rabbul Alamin Jalla Jalaluh. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, kembalilah pelajari agama ini, pelajari dan jangan pernah bosan untuk mengulang-ulanginya, terutama perkara yang paling besar, terutama kewajiban kita yang paling besar, yaitu mentauhidkan Allah, mengikhlaskan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kebaikan dan ibadah yang kita lakukan, dan pastikan apa yang kita lakukan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ini bisa kita terapkan dan agama Allah ini menjadi perhatian terbesar kita, mengalahkan perhatian-perhatian yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan-urusan kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kemenangan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk mempelajari agama yang telah disyariatkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diterapkan oleh para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Semoga bisa kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memenangkan kita, memenangkan kaum muslimin dari musuh-musuh mereka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وأهلك الكفرة المعتدين. اللهم انصر إخواننا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم